Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Dulu aku mereka injak-injak sebagai karyawan, sekarang aku datang sebagai bos mereka. Aku bukan siapa-siapa ketika pertama kali menginjakan kaki di perusahaan ini. Seorang wanita muda penuh ambisi, berasal dari keluarga sederhana, bermimpi mengubah nasib. Aku datang dengan harapan, dengan keyakinan bahwa dunia kerja adalah tempat di mana mereka yang gigih akan diakui. Tapi ternyata, kenyataan tak seindah itu. Hari pertama, aku melangkah dengan percaya diri, menyapa setiap orang dengan senyum. Namun, mereka hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa di sini, nama lebih berharga dari kerja keras. Relasi lebih penting dari kompetensi. Dan aku hanyalah seorang gadis yang harus berjuang lebih keras hanya untuk dianggap ada. Aku sudah menyelesaikan laporan ini, Pak. Ucapku penuh semangat, menyerahkan berkas yang sudah kususun dengan teliti. Bosku mengangkat alis sekilas, lalu menatapku datar. Oh, bagus. Taruh saja di meja. Aku berdiri di sana, menunggu setidaknya satu pujian kecil. Tapi tak ada. Bukan hanya dari bosku, tapi juga dari rekan-rekan kerja yang seolah tak melihat usahaku. Aku bekerja lembur, mengambil tugas-tugas yang bukan tanggung jawabku, berharap suatu hari seseorang akan berkata, "Kamu hebat." Tapi yang kudapat? Si anak baru. Selalu sok rajin, bisik seorang kolega di sudut ruangan. Hatiku mencelos. Aku ingin marah, ingin membela diri. Tapi aku tahu, membuktikan diri bukan dengan kata-kata, melainkan tindakan. Maka aku bertahan. Aku tetap datang lebih pagi dari yang lain, menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, dan menahan segala komentar miring yang mencoba meruntuhkan semangatku. Hingga suatu hari, ada proyek besar yang sedang dikerjakan tim kami. Aku melihat celah, kesempatan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar pion. Aku mengambil inisiatif, menyusun strategi, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Dan ketika akhirnya proyek itu sukses besar, aku pikir inilah saatnya. Saat di mana aku akhirnya diakui. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Hebat, kerja bagus, Pak Rudi. Ucap salah satu direktur kepada atasanku. Aku terdiam. Aku yang menyusun strategi. Aku yang begadang memastikan semuanya beres. Aku yang mengorbankan waktu dan tenaga. Tapi penghargaan itu diberikan kepada orang lain. Aku hanyalah bayangan. Saat itu, aku sadar, dunia ini tidak akan berubah jika aku hanya berharap. Aku harus mengambil kendali atas nasibku sendiri. Jika aku ingin diakui, aku harus bersuara. Jika aku ingin dihargai, aku harus membuat mereka melihatku, bukan sebagai pion, tapi sebagai sosok yang tak tergantikan. Dan itulah titik baliknya. Aku mulai berani berbicara,
menuntut aku, menunjukkan bahwa aku bukan sekadar pelengkap. Aku membuktikan bahwa aku layak, bukan karena belas kasihan, tapi karena aku memang pantas. Hari-hariku dipenuhi kerja keras tanpa penghargaan. Aku datang lebih pagi dari yang lain, pulang lebih larut, dan mengerjakan tugas yang bukan bagianku, berharap ada yang melihat usahaku. Tapi nyatanya, semakin aku berusaha, semakin mereka memanfaatkanku. Rina, bisa tolong rapikan laporan ini? Aku ada meeting sebentar lagi, ujar salah satu rekan kerja, Dani, dengan santai. Aku tahu ini bukan tugasku, tapi jika aku menolak, aku akan dicap tidak kooperatif. Jadi, aku mengangguk dan mengambil berkas itu, menyelesaikannya dengan teliti. Namun, ketika laporan itu dipresentasikan ke atasan, namaku tak disebut sama sekali. Lalu ada Pak Arya, atasan langsungku. Ia memandangku bukan sebagai seorang profesional, tapi sebagai anak bawang yang bisa diperintah sesuka hati. Rina, buatkan aku kopi. Hitam, tanpa gula. Perintahnya suatu pagi, tanpa menoleh ke arahku. Aku menahan napas. Aku bukan asisten pribadi. Aku di sini untuk bekerja, untuk belajar. Tapi siapa aku untuk membantah? Jadi aku menuruti perintahnya, berusaha menahan rasa kesal yang menggumpal di dada. Lebih menyakitkan lagi adalah ketika aku menyampaikan ide dalam rapat. Aku sudah menyiapkan materi dengan matang, menganalisis setiap detailnya, berharap ini akan menjadi momen di mana aku bisa membuktikan diri. Saya punya usulan, kataku dengan percaya diri di sebuah pertemuan tim. Jika kita mengubah strategi pemasaran dengan pendekatan digital yang lebih agresif, kita bisa meningkatkan engagement dan menarik lebih banyak klien. Ruangan itu sunyi beberapa detik. Aku menunggu reaksi. Lalu, Pak Arya terkekeh kecil. Menarik, tapi kurang realistis, katanya, lalu menggeser pandangan ke rekan yang lain. Ada yang punya ide lain? Aku terdiam. Dadaku sesak. Kenapa mereka tak memberi kesempatan? Kenapa mereka tak melihat potensiku? Beberapa hari kemudian, aku mendengar hal yang lebih menyakitkan. Dalam rapat lain, ide yang persis seperti yang kusampaikan, dengan kata-kata yang hampir sama, diajukan oleh rekan kerjaku, Pak Rudi. Kita harus fokus pada strategi digital yang lebih agresif, katanya. Dan kali ini, Pak Arya tersenyum puas. Bagus, Rudi, ide yang cerdas. Aku nyaris tak percaya. Itu idenya? Itu miliknya? Itu milikku. Aku ingin berdiri, ingin berteriak, ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku hanya bisa menggenggam jemariku erat-erat di bawah meja, menahan amarah dan kekecewaan. Saat itulah aku sadar, di dunia ini, kerja keras saja tidak cukup. Jika aku ingin dihargai, aku harus berani melawan di tengah kerasnya dunia kerja. Aku masih punya satu tempat untuk bernafas, Liana. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarku, yang mengangguk penuh empati setiap kali aku mengeluh soal atasan yang meremehkanku atau rekan kerja yang hanya tahu memanfaatkan tenaga tanpa memberi penghargaan. Kamu harus sabar, Rin, katanya suatu hari saat kami makan siang bersama. Mereka mungkin gak lihat sekarang, tapi kerja kerasmu pasti bakal membuahkan hasil. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, aku tidak sendirian.
Atau begitulah yang kupikirkan. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Aku sedang mengerjakan proyek besar, menganalisis data dan mencari solusi inovatif yang bisa membantu meningkatkan performa tim. Aku berbagi ide-ideku dengan Liana, karena kupikir dia sahabatku, seseorang yang bisa kupercaya. Aku punya konsep baru buat campaign ini, kataku penuh semangat. Kita bisa pakai pendekatan storytelling yang lebih emosional. Aku udah bikin strategi dasarnya, tinggal dipoles sedikit. Kamu pikir gimana? Liana tersenyum dan mengangguk. Bagus banget, Rin. Ide ini bisa bikin kita lebih unggul dari kompetitor. Aku merasa senang. Akhirnya, ada seseorang yang percaya padaku. Tapi keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam rapat mingguan, atasan kami, Pak Arya, meminta usulan untuk strategi baru. Aku duduk di kursiku, siap untuk menyampaikan idenya sendiri. Ketika tiba-tiba, saya ada ide, Pak. Suara Liana terdengar lantang. Aku menoleh, dan detik berikutnya, seluruh dunia terasa berhenti. Dalam campaign ini, kita bisa menggunakan pendekatan storytelling yang lebih emosional, katanya percaya diri. Saya sudah merancang strategi dasarnya dan yakin ini akan meningkatkan engagement secara signifikan. Aku membeku. Itu idenya? Itu idenya aku. Aku ingin membuka mulut, ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi bagaimana? Apa buktinya? Aku hanya bisa duduk di sana, tangan terkepal di atas meja, mendengar Pak Arya memuji Liana dengan penuh kebanggaan. Bagus sekali, Liana. Ide yang kreatif dan segar, katanya. Kamu yang akan memimpin proyek ini. Seketika, semua harapan yang kupunya runtuh. Saat rapat berakhir, aku menghampiri Liana. Kamu serius, Li? Suaraku bergetar menahan amarah. Liana mengangkat bahu seolah tak bersalah. Rin, ini dunia kerja. Kalau kamu gak gerak cepat, orang lain yang akan duluan. Lagi pula, ide itu gak sepenuhnya milik kamu, kan? Aku juga ikut mendiskusikannya. Aku menatapnya dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Sahabat? Dia bukan sahabatku. Dia hanya seseorang yang melihatku sebagai batu loncatan. Hari itu, aku belajar sesuatu yang berharga. Di dunia ini, tidak semua orang yang tersenyum padamu adalah teman. Tidak semua orang yang mendukungmu benar-benar ingin melihatmu berhasil. Aku selalu percaya bahwa kerja keras akan membawa hasil. Itu sebabnya aku tak pernah mengeluh saat diberi tugas lebih banyak dari rekan-rekanku. Saat yang lain pulang tepat waktu, aku masih duduk di meja kerja, menatap layar yang penuh angka dan laporan yang harus diselesaikan sebelum esok pagi. Saat yang lain sibuk mengobrol di pantry, aku mengurus dokumen yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari satu hal. Aku bukan sedang bekerja keras, aku sedang dieksploitasi. Rina, bisa tolong revisi laporan ini? Harus dikirim sebelum jam 5. Ujar Pak Arya sambil meletakkan tumpukan berkas di mejaku. Aku melirik jam. Pukul 16.30, seharusnya ini tugas tim lain. Aku menarik napas panjang, menahan diri untuk tidak protes. Tapi Pak, ini bukan bagian saya. Kamu lebih cepat kalau mengerjakan ini. Potongnya santai. Toh, kamu selalu rajin,
kan? Aku ingin membantah, tapi aku tahu itu tak akan ada gunanya. Aku hanya bisa mengangguk dan mulai bekerja. Sementara di kejauhan aku mendengar rekan-rekanku tertawa di sudut ruangan, berbicara soal rencana mereka untuk makan malam bersama. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini akan sepadan. Bahwa suatu hari, mereka akan melihat pengorbananku dan mengakui kemampuanku. Tapi harapan itu semakin pudar ketika beban kerja yang tidak adil ini terus berlangsung. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk berbicara. Pak, saya ingin membahas soal pembagian tugas. Saya merasa pekerjaan saya jauh lebih banyak dibanding yang lain. Ujarku dengan hati-hati. Pak Arya menatapku dengan ekspresi datar, lalu tertawa kecil. Loh, Rina, kerja lebih banyak itu kan artinya kamu dipercaya. Harusnya kamu bangga. Di belakangnya, beberapa rekan kerja ikut terkikik. Kalau nggak sanggup, mundur saja, celetuk seseorang. Aku merasa dunia berhenti sejenak. Kata-kata itu menohok lebih dari yang kubayangkan. Seolah semua yang kulakukan selama ini tak ada artinya. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku juga manusia, bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa henti. Tapi aku menahannya. Bukan karena aku takut, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, membuktikan diri bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Jika mereka menganggapku tidak pantas berada di sini, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan hanya pantas, aku lebih dari itu. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak. Semakin aku bekerja keras, semakin aku membuktikan kemampuanku, semakin aku merasa ada sesuatu yang berubah di kantor ini. Rekan-rekan yang dulu hanya meremehkan kini mulai menjaga jarak. Bisikan-bisikan halus selalu terdengar saat aku melewati mereka. Tatapan mereka yang dulunya sekadar acuh kini berubah menjadi curiga. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, sampai aku mendengar sendiri sumbernya. Pak Arya, Rina itu terlalu ambisius, katanya dalam sebuah pertemuan kecil yang tak kusangka bisa kudengar. Dia hanya bekerja untuk kepentingannya sendiri. Hati-hati, jangan terlalu percaya padanya. Aku berdiri terpaku di luar ruangan. Jantungku berdetak kencang. Itu fitnah. Aku tidak pernah berpikir untuk menjatuhkan siapapun. Aku hanya ingin diakui atas kerja kerasku. Tapi Pak Arya berpikir lain. Ia mulai melihatku sebagai ancaman. Aku tahu, aku bekerja lebih baik darinya. Aku tahu, jika suatu hari manajemen melihat potensiku, mereka akan menyadari bahwa aku bisa menggantikannya. Dan itu yang ia takutkan. Maka ia mulai menyerang dari cara yang paling licik, menghancurkan reputasiku. Tiba-tiba, setiap kesalahan kecil yang kulakukan dibesar-besarkan. Rina, laporan kemarin ada yang kurang satu angka. Hati-hati, kalau begini terus, manajemen bisa berpikir kamu tidak layak, katanya dengan nada tenang tapi tajam. Tiba-tiba, tugas-tugasku yang dulu diberikan karena aku dipercaya, justru digunakan untuk menjatuhkanku. Kenapa proyek ini tidak berjalan mulus? Bukankah kamu yang menangani? Atau mungkin kamu terlalu sibuk dengan ambisimu sendiri? Dan yang lebih parah, fitnahnya mulai meracuni rekan-rekan kerjaku. Aku mendekati Liana, mencoba mencari jawaban. Li, kenapa semua orang tiba-tiba menjauhiku?
Dia hanya menghela napas, menghindari tatapanku. Pak Arya bilang, kamu cuma peduli sama diri sendiri. Aku nggak tahu harus percaya siapa, Rin. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku yang bekerja tanpa lelah. Aku yang berusaha untuk tetap bertahan di lingkungan yang keras ini. Aku yang selama ini menahan semua perlakuan tidak adil. Sekarang justru dicap sebagai orang yang tidak loyal? Aku bisa merasakan posisiku semakin terjepit. Jika aku melawan, aku bisa kalah. Jika aku diam, aku akan semakin diinjak. Tapi aku bukan lagi Rina yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Jika mereka ingin menyingkirkanku dengan fitnah, maka aku akan membuktikan sesuatu. Aku akan menang, bukan dengan cara mereka, tapi dengan caraku sendiri. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku dipanggil ke ruang HRD dengan wajah penuh tanda tanya. Aku tak merasa melakukan kesalahan besar. Tak ada peringatan sebelumnya. Tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi begitu aku melihat ekspresi dingin di wajah manajer HRD, firasat buruk itu muncul. Silakan duduk, Rina, katanya. Suaranya datar tanpa emosi. Aku duduk, menahan napas, menunggu mereka berbicara. Kami harus menyampaikan bahwa perusahaan memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja Anda, efektif mulai hari ini. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Aku mengedip beberapa kali, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Apa maksudnya, Pak? Suaraku hampir berbisik. Saya dipecat. Manajer itu menatapku tanpa ekspresi. Kami tidak bisa membahas detailnya, tapi keputusan ini sudah final. Aku tertawa kecil. Tak percaya. Tidak ada alasan? Tidak ada evaluasi? Saya bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Kami hanya menjalankan keputusan manajemen. Dunia terasa berputar. Semua kerja kerasku, semua pengorbananku, semua waktu yang kuluangkan untuk perusahaan ini, semuanya tidak berarti. Aku diusir seperti sampah yang tak berguna. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah gemetar. Meja kerjaku sudah kosong. Beberapa dokumen pribadiku sudah dikemas dalam kotak. Seolah mereka sudah menyiapkan ini sejak lama. Aku menoleh ke arah rekan-rekan kerjaku, berharap ada seseorang yang akan membelaku, atau setidaknya menunjukkan sedikit belas kasihan. Tapi mereka hanya diam. Tak ada satupun yang bersuara. Tak ada yang bertanya kenapa. Tak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Mereka hanya menatapku sekilas, lalu kembali bekerja seolah aku tak pernah ada. Hatiku hancur. Saat aku berjalan keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, aku menatap ke langit. Mungkin ini akhirnya. Mungkin aku kalah. Atau mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menarik napas dalam. Mereka mungkin telah membuangku, tapi mereka tidak bisa mengambil apa yang kupunya. Ilmu, pengalaman, dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Jika dunia ini ingin menjatuhkanku, aku akan bangkit lebih tinggi. Jika mereka pikir ini akhir bagiku, mereka salah besar. Aku pulang dengan langkah berat. Dunia di sekitarku terasa asing, seolah aku baru saja keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku dipecat, dibuang tanpa alasan, tanpa penghargaan, tanpa kesempatan membela diri. Saat membuka pintu apartemen kecilku, keheningan menyambut. Tidak ada suara email masuk,
Tidak ada notifikasi pekerjaan, tidak ada yang menungguku. Aku duduk di sofa, menatap langit-langit dengan pikiran kosong. Apa yang harus kulakukan sekarang? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku telah memberikan segalanya untuk perusahaan itu. Waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan. Tapi mereka membuangku begitu saja, seolah aku tidak pernah berarti. Aku melihat meja di sudut ruangan. Di atasnya, ada tumpukan dokumen yang dulu kukerjakan hingga larut malam. Laptop yang sering kupakai untuk lembur tanpa dibayar. Catatan penuh ide dan strategi yang telah membawa keuntungan bagi mereka. Semuanya sia-sia. Aku merasa marah. Aku merasa hancur. Aku merasa dunia ini tidak adil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya-tanya, apakah aku gagal? Hari-hari setelahnya terasa berat. Bangun pagi tanpa tujuan, tanpa pekerjaan, tanpa harapan. Aku mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tapi tak ada jawaban. Nama buruk yang ditanamkan Pak Arya padaku mungkin sudah menyebar. Aku mulai menghitung tabunganku. Tidak banyak. Mungkin cukup untuk bertahan 1 atau 2 bulan ke depan. Setelah itu, aku tidak tahu. Aku duduk di sudut kamar, menarik lutut ke dada, merasa lebih kecil dari sebelumnya. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku mulai berpikir, aku bisa terus meratapi nasib, menyalahkan keadaan, membiarkan dunia menang. Atau, aku bisa bangkit. Aku menghapus air mataku. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku bekerja bukan untuk mereka. Aku berjuang bukan untuk perusahaan itu. Aku melakukan semua ini untuk diriku sendiri. Jika mereka tidak menginginkanku, aku akan menciptakan jalanku sendiri. Jika mereka tidak memberiku kesempatan, aku akan menciptakan peluangku sendiri. Aku bangkit dari lantai, masih dengan luka, masih dengan hati yang hancur. Tapi kali ini, aku punya sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Tekad. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku. Mereka salah besar. Aku memulainya dengan apa yang tersisa. Tabungan yang hampir habis, pengalaman yang kusematkan dalam ingatan, dan tekad yang kini lebih besar dari rasa takutku. Dunia mungkin telah menutup satu pintu di hadapanku, tapi aku memilih untuk membangun pintuku sendiri. Aku duduk di meja kecil di apartemenku. Laptop terbuka, catatan berserakan di sekelilingku. Aku mulai mencari peluang, menggali apa yang bisa kulakukan. Jika perusahaan lama bisa sukses dengan strategi yang kubantu bangun, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Aku tahu pasar. Aku tahu bagaimana industri ini bekerja. Aku punya pengalaman, ide, dan keahlian. Yang kubutuhkan sekarang adalah keberanian untuk melangkah. Maka aku mulai dari nol. Aku meneliti pasar setiap hari, membaca tren terbaru, menganalisis apa yang bisa kutawarkan. Aku menulis proposal bisnis, mendesain strategi pemasaran, dan menyusun rencana keuangan. Tidak ada tim, tidak ada kantor mewah, hanya aku dan impianku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku tidur larut malam dan bangun lebih pagi dari biasanya. Aku bertemu orang-orang baru, menghadiri seminar bisnis gratis, mencari peluang dimanapun aku bisa. Saat tabunganku hampir habis, aku sadar bahwa aku harus bergerak lebih cepat. Aku mulai menawarkan jasaku sebagai konsultan independen. Awalnya sulit,
Tak ada yang mengenalku, tak ada yang percaya pada kemampuanku. Tapi aku menolak menyerah. Aku mendekati klien pertama, sebuah bisnis kecil yang sedang berjuang untuk berkembang. Aku menawarkan strategi yang kupelajari selama bertahun-tahun. Kami tidak punya anggaran besar, kata pemiliknya ragu. Aku tersenyum. Saya tidak butuh banyak. Beri saya kesempatan. Jika strategi saya berhasil, kita bisa bicara lebih lanjut. Aku bekerja keras untuk mereka, memberikan lebih dari yang mereka harapkan. Dan perlahan, hasilnya mulai terlihat. Bisnis mereka tumbuh, keuntungan mereka meningkat, dan nama mereka mulai dikenal. Dari satu klien, aku mendapatkan rekomendasi ke klien berikutnya. Bisnisku mulai berjalan. Aku tidak lagi menjadi pion dalam permainan orang lain. Aku yang memegang kendali atas hidupku sendiri. Mungkin aku masih jauh dari kesuksesan besar. Mungkin jalanku masih panjang dan penuh rintangan. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menentukan nilainya aku. Mereka pikir mereka sudah menghapus namaku dari dunia ini. Bisnisku mulai berkembang. Dari hanya bekerja sendirian, aku mulai membangun tim kecil. Aku belajar banyak dari pengalaman pahit di perusahaan lama. Aku tak akan lagi membiarkan diriku diperalat atau diremehkan. Kali ini, aku lebih berhati-hati dalam memilih orang yang bekerja denganku. Tapi pengkhianatan selalu datang dari arah yang tak terduga. Dia adalah seseorang yang selama ini kupercaya, rekan bisnisku. Seseorang yang kuberikan kesempatan untuk tumbuh bersamaku. Dia datang dengan visi yang sama, dengan semangat yang terlihat tulus. Kami membangun bisnis ini bersama, menghadapi tantangan dari nol. Aku pikir kali ini aku tak sendirian. Tapi aku salah. Suatu hari, aku menyadari ada sesuatu yang janggal. Klien potensial yang hampir sepakat bekerja sama denganku tiba-tiba membatalkan kontrak. Produk yang sedang aku kembangkan tiba-tiba muncul di pasaran, dengan nama berbeda, tapi konsep yang persis sama. Aku mencari tahu, dan kebenaran yang kutemukan membuat darahku mendidih. Rekan bisnisku telah mencuri ide dan strategi yang kubangun dari nol. Bukan hanya itu, dia juga berusaha menjatuhkanku. Dia menyebarkan kebohongan di industri ini, mengatakan bahwa aku tak profesional, bahwa aku hanya beruntung, bahwa bisnis yang kubangun tak akan bertahan lama. Aku merasa deja vu. Ini seperti saat Pak Arya menjatuhkanku di perusahaan lama. Tapi kali ini, aku bukan lagi Rina yang lemah. Aku tidak akan diam saja. Aku bisa saja menyerah. Aku bisa saja membiarkan ini menjadi akhir lagi bagiku. Tapi aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku mengumpulkan semua bukti, dokumen, email, pesan, semuanya. Aku berkonsultasi dengan pengacara, berbicara dengan klien yang masih percaya padaku, dan membangun ulang bisnis yang hampir dirusak olehnya. Dan aku melawan. Aku membawa kasus ini ke jalur hukum, memperjuangkan hakku. Aku juga bergerak cepat, memperbaiki reputasiku, menunjukkan kepada dunia siapa yang sebenarnya memiliki ide dan siapa yang hanya meniru. Dan aku menang. Bisnisnya hancur sebelum sempat berkembang. Klien yang sempat percaya padanya kembali padaku, karena mereka tahu siapa yang sebenarnya bekerja keras, siapa yang benar-benar kompeten. Sementara dia lenyap begitu saja. Dari situ, aku semakin kuat.
Aku belajar bahwa dunia bisnis tak hanya soal strategi dan kerja keras, tapi juga tentang siapa yang bisa bertahan saat dihantam badai. Mereka boleh mencoba menjatuhkanku, tapi aku tidak akan pernah jatuh lagi setelah semua badai yang kulewati, dari diremehkan, dikhianati, hingga hampir kehilangan segalanya. Aku kini berdiri di tempat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bisnisku berkembang pesat. Aku mulai menarik perhatian investor besar. Mereka melihat sesuatu dalam bisnis yang kubangun, sesuatu yang mungkin dulu tak pernah kulihat dalam diriku sendiri. Potensi untuk menjadi lebih besar. Dulu, aku hanya seorang wanita muda yang berjuang sendirian. Tapi sekarang, aku tidak lagi sendiri. Aku membangun tim, bukan hanya sekadar karyawan, tapi orang-orang yang percaya pada visiku. Mereka bukan sekadar pekerja, mereka adalah bagian dari perjalanan ini. Aku tidak mau mengulang kesalahan perusahaan lamaku. Aku tidak ingin ada lagi orang yang diperlakukan seperti aku dulu, diremehkan, diperalat, dan diabaikan. Aku ingin menciptakan lingkungan kerja yang berbeda, di mana kerja keras dihargai, di mana setiap orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin itulah yang membuat bisnis ini melesat lebih cepat dari yang kuduga. Investor mulai datang. Mereka melihat pertumbuhan kami, melihat bagaimana strategi yang kubangun berhasil, melihat bagaimana aku mengubah rasa sakit dan pengkhianatan menjadi kesuksesan. Suatu hari, aku duduk di ruang pertemuan bersama salah satu investor besar. Seorang pria parubaya dengan pengalaman puluhan tahun di industri ini menatapku dengan senyum kecil. "Kisahmu luar biasa, Rina," katanya. "Tapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana kau bangkit setiap kali jatuh." Aku tersenyum. Saya tidak pernah punya pilihan lain selain bangkit. Dia mengangguk. Itu yang membedakan seorang pemimpin sejati dari orang-orang biasa. Kau tak hanya membangun bisnis, kau membangun kepercayaan. Dan itulah yang akan membawamu jauh. Aku keluar dari pertemuan itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Dulu, aku adalah seseorang yang dipandang sebelah mata. Kini, aku adalah seseorang yang diperhitungkan. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku masih punya banyak yang harus dicapai. Masih ada lebih banyak tantangan di depan. Tapi kali ini, aku siap. Aku tidak lagi berjalan sendirian. Aku membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Aku membangun sebuah impian yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Waktu terus berjalan, dan aku semakin sibuk dengan pertumbuhan bisnisku. Aku tak lagi menoleh ke belakang, tak lagi memikirkan luka lama. Tapi dunia ini kecil, dan karma selalu punya caranya sendiri untuk bekerja. Aku mulai mendengar kabar bahwa perusahaan lama tempatku bekerja sedang mengalami krisis besar. Manajemen buruk, kecurangan internal, dan kehilangan klien satu persatu membuat mereka terpuruk. Awalnya, aku tak terlalu peduli. Aku sudah melangkah maju, membangun sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Tapi kabar tentang mereka terus datang dari berbagai arah. Mantan rekan kerja yang dulu mengabaikanku mulai mencari pekerjaan baru. Klien yang dulu bekerja sama dengan mereka mulai mencari alternatif lain. Aku penasaran. Sebuah artikel bisnis menarik perhatianku. Perusahaan X menghadapi krisis. Manajemen gagal menjaga stabilitas keuangan. Klien besar pergi. Aku membaca artikel itu perlahan, lalu tersenyum kecil.
Semua masalah yang dulu kusebutkan, yang dulu mereka abaikan, kini menjadi bom waktu yang akhirnya meledak. Pak Arya, atasan yang dulu meremehkanku, yang menyingkirkanku tanpa alasan, disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama kekacauan ini. Keputusannya yang buruk, kebiasaannya mengambil keuntungan sendiri, dan cara dia memperlakukan karyawannya akhirnya menghancurkan segalanya. Dan Liana, sahabat yang mengkhianatiku dulu, namanya tak lagi terdengar. Aku mendengar desas-desus bahwa dia juga akhirnya dikhianati oleh sistem yang selama ini dia manfaatkan. Mereka dulu berpikir aku tak berarti. Mereka berpikir aku bisa dibuang begitu saja, dan mereka bisa terus berjalan tanpa konsekuensi. Mereka salah, tapi aku tidak akan merayakan kehancuran mereka. Aku sudah menang, bukan karena mereka kalah, tapi karena aku berhasil membuktikan bahwa aku lebih dari yang mereka kira. Aku mendapat telepon tak lama setelah itu. Rina? Suara di seberang terdengar ragu. Aku mengenali suara itu. Salah satu mantan rekan kerja yang dulu ikut meremehkanku. Ada apa? Tanyaku santai. Kami, perusahaan sedang dalam masalah. Beberapa klien besar berpindah ke perusahaanmu. Pak Arya. Dia bahkan keluar dari perusahaan. Kami kehilangan banyak karyawan. Aku tidak menjawab. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Apa kau tertarik untuk kembali? Aku tertawa kecil. Aku sudah memiliki perusahaanku sendiri. Kami butuh bantuanmu. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Dulu aku butuh dukungan kalian, tapi tidak ada yang percaya padaku. Sekarang, aku tak lagi butuh pengakuan siapapun. Aku menutup telepon itu tanpa ragu. Mereka berpikir aku sudah selesai dengan mereka. Mereka berpikir aku akan melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Mereka salah. Aku bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Tapi aku juga bukan orang yang melewatkan kesempatan emas. Saat saham perusahaan lama itu anjlok, aku melihat sesuatu yang mereka sendiri mungkin belum sadari. Ini bukan sekadar kejatuhan, ini adalah peluang. Perusahaanku tumbuh dengan pesat, investorku semakin percaya kepadaku, dan modal yang kumiliki kini cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang bahkan dulu tak pernah terbayangkan, mengambil alih mereka. Aku mulai membeli saham mereka secara diam-diam, sedikit demi sedikit. Aku mendekati pemegang saham utama, orang-orang yang dulu berdiri di balik Pak Arya, yang mungkin sekarang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan yang tersisa. Mereka sedang panik, dan di dunia bisnis, kepanikan adalah celah terbaik untuk masuk. Aku mengatur pertemuan dengan salah satu pemegang saham terbesar. Seorang pria tua dengan pengalaman puluhan tahun di dunia korporat. Seseorang yang pasti tahu bahwa perusahaan ini tak akan bertahan lama jika terus dikelola dengan cara lama. Jadi, kau ingin membeli saham kami? Tanyanya sambil menyesap kopinya. Aku mengangguk, tersenyum percaya diri. Aku ingin menyelamatkan perusahaan ini. Dia tertawa kecil. Aneh. Aku dengar dulu mereka menendangmu keluar tanpa alasan. Aku tidak menyelamatkan mereka. Jawabku tenang. Aku menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Aku menyelamatkan peluang. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kau lebih pintar dari yang mereka kira, Rina. Aku tersenyum. Aku tahu. Setelah pertemuan itu, proses negosiasi berjalan lebih cepat dari dugaanku.
Mereka tak punya banyak pilihan. Perusahaan mereka sedang tenggelam, dan aku datang dengan kapal penyelamat. Tapi kapal ini bukan cuma untuk mereka yang dulu berkuasa. Aku datang untuk mengambil kemudi. Aku tidak lagi gadis muda yang mereka remehkan dulu. Hari itu akhirnya tiba. Aku melangkah ke dalam ruang rapat dengan penuh percaya diri. Tidak lagi sebagai karyawan rendahan yang dulu mereka remehkan. Bukan lagi sebagai wanita muda yang dianggap tidak cukup baik. Aku kini berdiri sebagai pemilik baru mereka. Suasana di ruangan itu tegang. Para eksekutif lama duduk dengan wajah penuh kebingungan. Beberapa di antara mereka bahkan tampak cemas. Aku bisa merasakan tatapan mereka, mencoba memahami bagaimana seseorang yang dulu mereka anggap tak berharga kini berdiri di hadapan mereka sebagai pemegang kendali. Dan di ujung meja, duduk seseorang yang paling ingin kulihat reaksinya, Pak Arya. Wajahnya pucat, matanya berkedip cepat, seolah berharap ini semua hanya mimpi buruk. Aku tersenyum tipis. Pagi semuanya, sapaku santai, meletakkan berkas di atas meja. Saya rasa kalian sudah mendengar kabar bahwa kepemilikan mayoritas perusahaan ini kini ada di tangan saya. Tak ada yang berani bicara. Aku melanjutkan, saya ada di sini bukan untuk balas dendam. Saya di sini untuk menyelamatkan sesuatu yang masih bisa diselamatkan. Tapi tentu saja, itu berarti ada beberapa perubahan yang harus dilakukan. Aku menatap langsung ke arah Pak Arya. Dimulai dari pembersihan manajemen yang selama ini menjadi akar permasalahan. Dia menelan ludah. Rina, kita bisa membicarakan ini. Saya punya pengalaman bertahun-tahun. Aku menyela dengan suara dingin. Pengalaman yang membawa perusahaan ini ke ambang kehancuran. Aku menggeleng. Tidak, Pak Arya. Waktu Anda sudah habis. Tak ada yang membelanya. Bahkan orang-orang yang dulu selalu setia berada di sisinya kini diam. Tahu bahwa posisinya tak bisa diselamatkan lagi. Hari itu, aku memecatnya. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tetapi dengan keadilan yang selama ini tak pernah kudapatkan darinya. Dan saat dia berjalan keluar ruangan dengan langkah berat, aku tahu satu hal, lingkaran ini telah sempurna. Aku, yang dulu dianggap tak ada apa-apanya, kini memegang kendali penuh. Dulu, mereka yang menentukan nasibku. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu meluapkan amarah. Tidak ada gunanya membalas mereka dengan cara yang sama seperti mereka menyakitiku dulu. Aku ingin mereka melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri, bahwa aku kini berdiri di puncak, sementara mereka adalah orang-orang yang memohon untuk tetap bertahan. Satu persatu, nama-nama yang dulu meremehkanku, yang dulu hanya melihatku sebagai pion tanpa nilai, kupanggil ke ruang pertemuan. Mereka duduk di seberangku, gelisah. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka. Ketakutan yang dulu mungkin pernah kurasakan ketika mereka memperlakukanku semena-mena. Tapi aku tidak akan menjadi seperti mereka. Aku menatap mereka satu persatu. Perusahaan ini hampir hancur karena manajemen yang buruk. Saya tidak bisa mempertahankan orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari masalah. Beberapa dari mereka menundukkan kepala. Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu mereka bersalah. Saya ingin lingkungan kerja yang lebih sehat. Lanjutku. Saya akan mempertahankan mereka yang benar-benar bekerja dengan baik, yang berkontribusi, yang tidak hanya duduk di kursi kekuasaan tanpa melakukan apa-apa.
Mereka yang pernah menghinaku, mereka yang berkata aku tidak cukup baik, mereka yang mengambil idenya lalu mengklaimnya sebagai milik mereka, keluar dari perusahaan itu dengan kepala tertunduk. Dan orang-orang yang benar-benar bekerja keras, aku mempertahankan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa perusahaan ini kini akan berjalan dengan cara yang berbeda. Beberapa hari kemudian, seorang mantan rekan kerja yang dulu bersikap netral mendekatiku. "Kenapa kau tidak membalas mereka dengan lebih kejam?" tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. Karena aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku bisa berdiri jauh lebih tinggi tanpa menjatuhkan siapapun dengan cara yang kotor. Aku ingin mereka melihat perbedaannya. Dulu, mereka berpikir kekuatan adalah tentang siapa yang bisa menekan orang lain. Sekarang, aku menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan sejati adalah tentang siapa yang bisa membangun, bukan menghancurkan. Orang-orang yang dulu menginjakku, yang dulu memandangku sebelah mata, kini berdiri di hadapanku dengan ekspresi berbeda, bukan lagi penuh keangkuhan, tetapi dengan rasa malu dan ketidakberdayaan liana. Dulu, dia adalah seseorang yang kupanggil sahabat. Seseorang yang kutitipi kepercayaan, hanya untuk menusukku dari belakang. Kini, dia berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. "Rina." Suaranya lirih, penuh harapan. "Aku butuh pekerjaan. Aku tahu aku salah. Aku mengkhianatimu. Aku menyesal. Tapi aku butuh kesempatan kedua." Aku menatapnya. Diam. Tak lama setelahnya, seseorang lagi datang. Pak Arya. Dia, yang dulu menganggapku tidak lebih dari pion, yang menyebarkan fitnah tentangku, yang memecatku tanpa alasan. Kini dia duduk di seberang mejaku, dengan senyum yang dipaksakan. "Rina, kita pernah bekerja bersama. Aku tahu kita punya sejarah buruk, tapi kita juga bisa melihat ke depan. Aku bisa membawa banyak pengalaman ke perusahaanmu. Kita bisa bekerja sama." Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatap mereka satu persatu. Mereka yang dulu tak segan membuangku, kini datang memohon kesempatan dariku. Aku bisa saja membalas mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukanku dulu. Menghina, mempermalukan, menertawakan mereka di hadapan semua orang. Tapi aku memilih jalan yang lebih sederhana. Aku hanya tersenyum tipis dan mengucapkan kalimat yang dulu mereka katakan padaku. "Kalau tidak sanggup, mundur saja." Wajah mereka langsung berubah. Liana menunduk. Matanya berkaca-kaca. Pak Arya tampak terdiam, seolah tak percaya bahwa dia kini berada di posisi yang sama seperti aku dulu. Mereka tidak membalas. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Dan saat mereka berjalan keluar dari kantorku, aku tidak merasa euforia, tidak merasa puas karena telah membalas mereka. Aku hanya merasa lega. Lega karena aku tak lagi hidup di bawah bayang-bayang mereka. Aku berdiri di depan gedung megah yang kini menjadi milikku. Dulu, aku melangkah ke tempat ini sebagai seorang karyawan biasa, seorang gadis muda dengan ambisi besar, tapi tanpa kekuatan untuk mewujudkannya. Hari ini, aku kembali sebagai pemiliknya. Udara sore terasa lebih segar dari biasanya. Angin seolah berbisik kepadaku, mengingatkan betapa panjang dan sulit perjalanan yang telah kulalui. Aku menatap logo besar perusahaan ini, yang dulu pernah menjadi simbol ketidakadilan bagiku. Kini, itu adalah simbol kemenangan.
Bukan hanya kemenangan atas orang-orang yang meremehkanku. Lebih dari itu, ini adalah kemenangan atas diriku sendiri. Aku telah melewati hari-hari terberat. Aku telah merasakan sakitnya dikhianati, diremehkan, diperlakukan seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Aku jatuh ke titik terendah, kehilangan segalanya, dan hampir menyerah. Tapi aku tidak berhenti. Aku bangkit. Aku membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar impian. Aku membangun kenyataan. Kini, tidak ada lagi yang bisa meragukan kemampuanku. Tidak ada lagi yang bisa menertawakanku. Tidak ada lagi yang bisa menyingkirkanku begitu saja. Aku tersenyum kecil, mengingat semua luka yang dulu terasa begitu menyakitkan. Kini, luka-luka itu telah sembuh, dan yang tersisa hanyalah pelajaran berharga. Seorang asistennya mendekat dengan penuh hormat. Bu Rina, rapat direksi akan segera dimulai. Aku mengangguk, lalu melangkah masuk. Kali ini, aku tidak datang sebagai pion. Aku memulai perjalanan ini sebagai seseorang yang dianggap tidak berharga. Aku pernah diremehkan. Aku pernah diperalat. Aku pernah dijatuhkan hingga ke titik terendah. Tapi lihat aku sekarang. Aku berdiri di puncak. Sebagai pemilik dari perusahaan yang dulu mengusirku tanpa belas kasihan. Aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku. Aku membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkanku. Aku adalah bukti bahwa kerja keras, keteguhan, dan keyakinan bisa mengalahkan segala ketidakadilan. Bahwa seseorang yang diremehkan hari ini bisa menjadi pemimpin esok hari. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka buang begitu saja. Aku adalah seorang pemenang.